Mesem-mesem aja, kayak pengantin baru. Goda Dinda, menyenggol lengan Hasya yang baru kembali duduk di tempatnya. Lo siapanya Damian? Tanya Bella, begitu Hasya mendaratkan bongkongnya di kursi sebelumnya. Kepo ya mbak? Din. Tegur Hasya. Gue nanya sama temen lo, jangan ngebacot. Bella teman Bella. Lah lo sendiri bela temen lo. Kata Dinda tidak mau kalah. Gue tanya sama lo siapanya Damian? Lagi, Bella menanyakan. Pacarnya, kenapa sewot lo? Bukan Hasya yang menjawab, melainkan Dinda. Wajah Bella terlihat shock dan itu membuat senyuman Dinda melebar. Nggak mungkin, temen lo ngaku-ngaku kan? Hardiknya, tidak bisa mempercayai ini. Dibilang pacarnya nggak percaya, dasar aneh. Seru Dinda, bersedekap dada dan kembali melihat ke depan. Di mana para pemain tadi mulai memasuki lapangan basket. Hasya tidak mengatakan apa-apa, baginya jawaban Dinda tadi sudah cukup jelas. Bahkan sangat jelas, dan pastinya bisa membuat gadis di sebelahnya ini mengerti. Bella sendiri tidak bisa berkata-kata, dia kaget dengan fakta yang diterimanya ini. Damian yang terkenal angkuh dan anti perempuan ternyata memiliki seorang kekasih, yang sekarang duduk di sampingnya. Jadi, selama ini sia-sia. Perasaannya, perjuangannya demi Damian hanya angin lalu. Sabar, mereka mungkin cuma gaku-gaku, semangat sahabatnya. Namun itu tidak lantas membuat hatinya tenang. Bahkan permainan dan pesona Damian dengan bola basketnya tidak Bella hiraukan lagi, pikiran hanya tertuju pada Hasya. Iya, gadis licik yang merebut Damian darinya. Hasil yang memuaskan, meski tadi Damian sempat jatuh karena kecurangan tim lawan yang mengharuskan tangannya di parban. Sialan tuh bocah, kalau bukan di dalam lapangan udah masuk UGD dia. Seru Karel, si paling tidak terima Damian yang terluka. Kita harus bales, nggak ikhlas banget gue liat lo luka sementara dia enak-enak aja. Karel terus mengoceh, membuat Damian panas sendiri. Diem. Sentaknya. Nggak bisa gue, keterlaluan banget dia. Bukan berarti karena dia minta maaf, setelah itu lo maafin. Nggak reda gue, bener-bener panas tangan gue mau ngebogem muka songongnya. Karel pikir hanya dirinya saja yang panas, Damian juga kali. Tapi dia tidak meledak-ledak seperti Karel, lebih baik diam. Diam-diam balas dendam maksudnya. Gue bakalan atur strategi, nggak apa-apa kita war. Toh turnamennya udah end, kita menang dia nangis di pojokan karena kalah. Kamu nggak apa-apa. Karel langsung menoleh ke asal suara, pada Hasya yang berlari mendekati mereka. Maksudnya mendekati Damian. Tangannya nggak apa-apa. Tanya Hasya, mata bulatnya menatap intens luka perban di siku Damian. Sakit. Keluh Damian. Karel berdecih, dasar setan. Tadi aja pas diobatin nggak apa-apa tuh. Biasa aja meski sikunya yang luka harus dibersihkan dengan alkohol, tapi pas giliran ditanya gitu berubah melo. Panas, banyak setan kemusyrikan di sini. Ucapnya, mengibaskan tangan di depan wajah dan leher. Lo sendiri yang panas, penghuni neraka. Kayak banyak pahala aja bang. Sungut Karel. Dinda di depan pintu merasa kikuk, perdebatan kecil para anak manusia ini membuatnya sungkan. Din, kenapa di sana? Ayo masuk. Ajak Hasya, menyadarkan Karel. Loh, kok lo ngangmong di sana? Dikira kesurupan lagi nanti. Kekeh Karel. Kita pulang ya. Damian mengangguk, lagian mau apa dia di sini lama-lama. Lebih baik diam di kamar ditemani gadis polosnya ini. Gue pulang. Pamitnya. Din, panggil Hasya, tidak enak hati harus meninggalkan Dinda padahal tadi mereka berangkat bersama. Nggak apa-apa, pulang Gih. Kasian ayang lo. Katanya penuh senyum. Tenang aja,
Dinda aman sama gue kalau itu yang lo khawatirin. Balas Karel, melangkah ke arah Dinda dan merangkul bahu gadis ini. Jangan tanya bagaimana Dinda, dia rasanya ingin pingsan saja. Baru kali ini mereka berada di jarak sedekat ini dengan tangan Karel yang merangkulnya. Ya Allah, mimpi apa dia semalam? Dinda membalas dengan jempol, melambaikan tangan menatap kepergian sepasang kekasih itu. Jadi, mau ikut nggak? Tanya Karel, begitu Damian dan Hasya sudah menjauh. Iya. Tanya Dinda bodoh. Nanti gue yang antar pulang, sekalian minta maaf sama orang tua lo karena pinjem anaknya sampai kebablasan waktu. Ucapnya, memotong perkataan Dinda. Abraham terdiam, menatap sibuknya kota Jakarta begitu jam pulang kerja. Menghela napas, dia memijat pelipisnya. Kenapa masalah kembali datang, padahal baru saja dia menyelesaikan masalah satunya. Damina, Damina. Lirihnya, merindukan ibu dari Damian. Kenapa kamu pergi begitu cepat Damina? Aku masih butuh kamu. Aku masih sangat membutuhkan kamu. Lirihnya. Rindunya selalu menyesakkan dada, teringat kenangan manis yang mereka lalui dulu. Tapi, kenapa Tuhan sangat kejam padanya? Mengambil Damina yang dia cintai. Kenapa tidak Sarah saja yang ajalnya datang lebih cepat? Sehingga dia bisa berkumpul bersama Damina dan juga Damian yang sampai sekarang tidak mengetahui sosok ibu kandungnya. Aku akan berusaha, selain kamu, ada Damian yang harus kita jaga. Kuatkan aku Damina, kalau bukan kamu lalu siapa? Abraham tersenyum, menatap foto yang sudah usang di laci meja kerjanya. Hanya foto ini yang dia miliki, potret dirinya dan Damina yang sedang hamil. Kalau memiliki kekuasaan lebih, aku bersumpah Sarah akan merasakan hidup di balik jeruji besi. Aku janji, aku akan membalaskan semuanya. Alasan kenapa dia begitu gila kerja adalah ini, selain demi masa depan Damian juga demi balas dendamnya. Jika kekuasaannya sudah melebihi tua bangka itu, akan mudah bagi Abraham menghancurkan Sarah yang berlindung di bawah kuasa ayahnya. Tapi sekarang, predikat pengusaha terkaya se-Asia kembali digeser oleh ayahnya yang gila. Menganggap anaknya sendiri sebagai saingan, membuat Abraham lupa akan yang namanya dosa karena menyumpahi ayahnya sendiri cepat mati. Damian tersenyum lebar, ada gunanya juga dia terluka. Kalau begini kan enak, makan disuapi tanpa minta-minta. Selain siku kamu, ada yang sakit juga? Tanya Hasya lembut. Capek sayang. Manjanya. Iya udah, habisin dulu makanannya terus tidur. Nggak mau tidur. Jawabnya, tiba-tiba berubah menjadi laki-laki manja. Loh, terus. Bingung Hasya. Mau dimanja. Ucap Damian. Sayang banget nggak Hasya rekam. Padahal jarang, bahkan gak pernah Damian meminta sesuatu dengan nada semanja tadi. Kamu sakit, jangan-jangan kepala kamu kena benturan keras pas jatuh tadi. Kata Hasya, memegang kening Damian yang baik-baik saja. Ceka, lo gimana sih? Gue minta dimanja respon Ketai. Wajah polos tanpa dosa itu menepuk bibir kasar Damian yang tidak ada saring-saringnya. Ganteng tapi kasar, kamu sebenarnya niat apa nggak ngomong sama aku? Damian terdiam, baru kali ini dia melihat Hasya marah. Ngomong kasar lagi, aku nggak mau di sini. Biarin aja kamu diurus pekerja lain, dasar nggak ada akhlak. Kali ini Damian tidak berkomentar, ternyata Hasya kalau marah begini seram ya. Jangan sentuh-sentuh aku, kamu bilang kan tadi aku ini tai. Menepis tangan Damian yang menyentuh bahunya, Hasya melongos. Sayang, nggak gitu maksud gue. Pintar Damian memelas. Udahlah, kamu emang gitu. Katanya nggak niat tapi gitu kan? Damian mencebikkan bibirnya, dia memelas pada Hasya yang tidak ingin menatapnya sama sekali. Sayang.
Rayu Damian. Enggak. Balas Hasya. Aku minta maaf, tadi itu nggak sengaja. Hasya melirik sedikit, kasihan sih. Tapi kalau tidak digituin nanti Damian malah semakin menjadi-jadi. Aku ke kamar dulu, kamu cepat sembuh. Damian berkaca-kaca, ditinggalkan sendirian di kamarnya dengan kondisi Hasya yang marah besar. Mulut kampret. Kesalnya pada diri sendiri. Tuan muda. Panggil Gia, menatap majikan mudanya yang terlihat serius di dapur. Damian berdehem tanpa menoleh, tangannya sibuk dengan bahan masakan yang dia ambil asal ini. Tuan muda butuh sesuatu? Tanya Gia, menatap dapur yang kemarin malam bersih kini sudah seperti tempat pembuangan sampah. Sial, ini gimana sih? Digoreng malah jadi arang. Kesalnya. Nugget ayam itu sudah jatuh mengenaskan di dalam bak sampah dapur, melihatnya Gia hanya bisa mengelus dada sabar. Tuan muda. Panggilnya lagi dengan lebih lembut. Diem, lo kalau beli makanan instan gini yang lebih bermutu dong. Makanan basi, belum apa-apa udah gosong. Emosinya, seperti biasa selalu tidak bisa untuk menahan agar tidak meledak-ledak. Gia tersenyum maklum, bagaimana ya menjelaskannya? Masalahnya, ini bukan makanannya yang basi. Tapi Damian menyalakan api kompor terlalu besar, dan juga menggorengnya terlalu lama. Udahlah, lain kali lo nggak usah belanja kebutuhan rumah. Tuan muda butuh bantuan saya? Tanya Gia lembut, tidak tersinggung dengan bentakan kasar Damian tadi. Bantuin gue buat makanan sederhana tapi enak? Katanya judes tapi butuh juga kan bantuan Gia. Anda ingin sesuatu? Apa aja yang penting bisa dimakan? Gia mengangguk mengerti, makanan simple yang hanya butuh waktu sebentar namun memanjakan lidah hanyalah nasi goreng. Makanan khas Indonesia. Nasi goreng, bagaimana tuan muda? Damian terdiam sebentar, terlalu sederhana sebenarnya. Tapi tidak ada waktu untuk membuat yang lebih spesial. Iya. Balasnya, bersedekap dada melihat Gia yang begitu telaten memasak. Melihatnya, Damian kembali terdiam. Seperti ada yang mengusiknya, melihat Gia yang sangat sabar dan perhatian dengan segala sikap kasarnya. Apalagi, Gia sudah mengabdi di rumah ini sejak dirinya masih kecil. Yang secara tidak langsung, Gia tahu semua yang Damian alami di rumah ini. Gimana lo bisa ketemu Hasya? Tanya Damian, membuka obrolan mereka. Gia tersenyum tipis, kami bertemu karena sebuah kebetulan tuan muda. Jawabnya. Damian menyeritkan dahi, bukan jawaban itu yang dia tunggu. Saat saya dalam perjalanan pulang ke rumah ini, saya melihat seorang gadis yang terlihat lesu di pinggir jalan. Saya merasa prihatin dan menghampirinya, saat itu kondisi Hasya sudah akan pingsan karena lapar. Terdiam sejenak, Damian meresapi cerita pertemuan antara Hasya dan Gia. Karena kasihan, saya menawarkan pekerjaan dengan tugas khusus membersihkan kamar Anda. Lanjut Gia tersenyum. Papa nerima gitu aja? Bingungnya, tidak mungkin Abraham langsung iya saat Gia membawa gadisnya ke dalam rumah ini. Saya membicarakannya dulu dengan tuan besar. Awalnya beliau menolak karena usia Hasya masih terlalu remaja dan pastinya tidak mungkin bisa menjadi pekerja yang baik di rumah ini. Tapi saya meyakinkan beliau, dengan saya sendiri sebagai jaminan kalau sewaktu-waktu Hasya tidak melakukan tugasnya dengan benar. Damian mengangguk-angguk, begitu toh ternyata. Tapi, saya senang. Dengan kehadiran Hasya di rumah ini, saya melihat rumah besar ini kembali berpenghuni. Damian memutar bola matanya malas, perkara dia yang melawan kembali dibahas. Jangan setengah mateng, nggak suka. Gia menyerit bingung, bukankah laki-laki tampan ini sangat menyukai telur goreng setengah matang? Lalu kenapa mendadak tidak ingin? Tambahin tuh nugget ayam. Titah Damian.
tidak protes, dia melakukan apa yang majikan mudanya ini inginkan. Hasya, gadis polos ini baru saja selesai mandi dan mengecek media sosial, panggilan dan pesan. Kenapa operator sih, maunya kan Damian? Dumelnya kesal. Nggak ada effort banget cowok galaknya, minimal minyak maaf dari pesan lah kalau nggak mau minta maaf langsung. Moodnya yang tadi ada baiknya sekarang tidak ada sama sekali, sangat buruk. Rasanya Hasya ingin memakan orang hidup-hidup. Ketukan 3 kali di pintunya, pintu kayu itu terbuka. Menampakkan sosok tampan dengan nampan makanan di tangannya. Hasya membuang pandang, semakin dilihat semakin kesal juga dia. Damian sendiri, dia membuang napas kasar. Membuang semua egonya demi sebuah maaf, dasar perempuan. Gue bawain sarapan, buatan sendiri lo ini. Bohongnya. Nggak percaya, kamu kan tukang bohong. Kata Hasya. Beneran, lihat gue deh. Ucap Damian, entah apa maksudnya. Hasya sebenarnya malas menoleh, tapi bagaimana ya? Dia juga penasaran, apakah Damian mau menunjukkan sesuatu. Lihat kan, muka gue ganteng begini. Nggak mungkin bohong sama lo. Mencebikkan bibir layaknya bebek, Hasya kembali membuang pandang. Aku nggak murahan ya, masa disogoknya sama nasi goreng. Turun level dong. Damian menahan tawa, sok banget nih cewek polos bilang turun level. Hidungnya aja kembang-kembis mencium harum dari nasi goreng buatan Gia. Yakin gak mau, ini enak loh. Enggak. Sahut Hasya, sedetik setelah ucapan Damian tadi. Iya udah, gue makan sendiri aja. Biarin lo lapar sampai sisa tulangnya doang. Kamu tuh yang tulangnya doang. Semprot Hasya, berharap dia sudah terlihat sangat galak. Gemes banget si Alan. Mirip anak kucing. Jerit Damian dalam hati, melihat pipi Hasya yang bulat itu. Kamu sebenarnya niat minta maaf atau gimana sih? Niat, tapi kan lo nolak. Ya udah, gue makan aja daripada sia-sia. Ucapnya mengangkat bahu. Gemuruh seperti suara petir, disusul tawa keras milik Damian. Sementara Hasya, gadis ini menunduk malu. Sok-sokan lo nolak, tuh perut lo udah minta jatah. Damian tidak bisa untuk tidak tertawa, ini terlalu lucu. Ih jangan dibahas, malu. Kesal Hasya, ingin melempar bantal miliknya namun nanti nampan yang Damian bawa bisa jatuh. Damian menggeleng-geleng, berjalan semakin dekat. Damian mengalah, gadis mungilnya ini sepertinya tidak dalam keadaan mood yang baik. Sini. Pintanya lembut, agar Hasya duduk lebih dekat dengannya. Hasya menggeleng, dia masih merajuk oke. Maafin dong sayang, gue udah buat ini dengan penuh cinta. Masa lo nggak mau maafin, Please jangan ketawa dulu, Damian memohon, begini tuh jatuhnya manis banget loh. Lo lihat tangan gue, ini luka lo sayang. Sakit, tapi demi lo gue rela masak supaya dimaafin. Lagi, Damian berbohong soal nasi goreng ini. Siapa suruh masak, tahu sendiri tangannya luka. Iya kan demi kamu, aku mau kamu maafin aku. Aku nggak mau kamu ninggalin aku kayak kemarin malam, aku sedih. Kamu jahat sih, aku mau dimanja kamunya malah bad mood. Hasya terbengong, ini beneran Damian kan? Damian pacarnya yang super galak dan suka ngegas kalau ngomong itu. Ini Damian? Dia ngomong aku kamu dengan kalimat terpanjang dalam sejarahnya itu. Melihat respon Hasya, Damian meringis. Anjir banget lah, udah ngomong manis begini masa maafnya masih ditahan, dumelnya dalam hati. Kamu Damian kan? Tanya Hasya polos, menyentuh pipi laki-laki ini. Kalau dia halusinasi atau berada di alam mimpinya. Ah, sakit. Serunya, mengusap jari kelingkingnya yang Damian gigit. Masih berharap ini mimpi. Hasya menggeleng, senyumannya melebar bagai sayap burung elang. Kamu kok manis banget sih, suka deh.
Katanya polos, tanpa diminta semakin duduk lebih dekat dengan Damian. Dimaafin gak nih? Gemas Damian. Mengetuk jarinya di dagu, Hasya terlihat berpikir. Membuat Damian semakin gregetan ingin memakan pipi bulat itu. Dimaafin dong, seru Hasya, dia memeluk leher Damian erat. Beruntung, nampan makanannya tidak jatuh. Bagus, ini nih baru pacar gue yang manisnya kayak gula. Kalau gue lagi, tadi kan pakai aku kamu. Damian melepaskan nampan yang dia pegang, melepaskan tangan Hasya yang masih di lehernya juga. Gue nggak bisa, aneh kalau pakai aku kamu. Hasya mengangguk, mau marah tapi tidak bisa. Kalau memaksa juga nanti Damian sendiri yang tidak nyaman, jadi Hasya ya hanya bisa pasrah aja. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Damian tersenyum lega, dia kira Hasya akan memaksanya.